Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Aziza. Apa kabar pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang muatan bahasa Indonesia. Anak-anak sekalian bisa buka buku halaman 182, di mana muatan bahasa Indonesia ini menulis cerita sesuai gambar. Nah, ayo ingat kembali tentang cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang disajikan dalam bentuk gambar. Boleh digarisbawahi ya. Cerita bergambar adalah cerita yang disajikan dalam bentuk gambar. Ada beberapa informasi yang bisa kita peroleh dari bercerita bergambar. Untuk mendapatkan informasi pada cerita bergambar, perhatikan dengan cermat gambar yang ada. Catatlah situasi, kejadian yang ada pada gambar. Catat pula informasi-informasi apa saja yang bisa kamu peroleh dari cerita tersebut. Nah, jadi pada cerita bergambar ini biasanya seringkali kita sebut gambar berseri. Nah, dari situ kita dapat mengetahui, oh, jadi alur ceritanya seperti ini. Oh, informasi yang kita dapat itu seperti ini. Gitu ya. Selain menemukan informasi, kita juga dapat membuat cerita bergambar menjadi cerita dalam bentuk tulisan. Untuk membuat cerita link dari cerita bergambar, perhatikan urutan dari cerita bergambar tersebut. Setelah itu, catat informasi-informasi situasi serta kejadian yang ada pada gambar. Buatlah kalimat-kalimat informasi berdasarkan informasi yang kamu ketahui. Buatlah kalimat dengan kata-kata baku dan kalimat efektif. Selanjutnya, rangkailah kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah cerita. Nah, perhatikan di halaman 183. Pada halaman 183 terdapat gambar A, B, dan C. Nah, gambar-gambar di atas menceritakan sesuatu. Kita dapat menemukan informasi dari gambar. Yang A, Jonas memelihara kucing pada titik pertama di halaman 183. Titik kedua, Jonas memberikan makan kucingnya. Titik ketiga, Jonas memandikan kucingnya. Titik keempat, Jonas bermain bola dengan kucingnya. Nah, dari informasi tersebut kita dapat merangkai menjadi cerita tertulis seperti berikut. Bisa saya bacakan ya contohnya. Kalian juga bisa sambil simak di halaman 183 di bagian paling bawah. Jonas, berdasarkan gambar yang terdapat pada gambar seri A, B, dan C, maka susunan kalimat yang telah dibuat seperti contoh ceritanya, Miss bacakan. Jonas memelihara kucing di rumahnya. Jonas rajin memberi makan agar kucingnya tumbuh besar dan sehat. Jonas juga rajin memandikannya agar selalu bersih. Setiap pulang sekolah, Jonas selalu mengajak kucingnya bermain bola. Jonas sangat menyayangi kucingnya. Oleh karena itu, Jonas merawatnya dengan baik. Nah, sampai di sini paham ya cara membuat kalimat atau membuat cerita dari gambar berseri atau gambar bersusun seperti tadi contohnya. Nah, teman-teman di sini anak-anak yang soleh dan soleha bisa langsung mengerjakan. Di halaman 184 kalian bisa kerjakan. Yang pertama, ini boleh, kan harusnya bekerja kelompok, kalian kerjakan dengan mandiri ya di rumah ya. Yang pertama, langsung ke nomor 2, gambarnya ada gambar A dan B. Kemudian tulis terlebih dahulu informasinya. Contohnya kayak yang di halaman 183, informasinya adalah yang titik
Yang titik Jonas memelihara kucing, Jonas memberi makan kucingnya, itu merupakan informasi. Kemudian setelah kalian mendapatkan informasi dari gambar A dan B yang terdapat pada soal latihan halaman 184, tugas berikutnya adalah membuat cerita dari informasi yang sudah kalian buat. Nah, setelah itu nanti dikumpulkannya nanti pas masuk sekolah. Jadi nggak langsung di report ya, dikerjakan dulu saja, nanti dikumpulkannya pas sudah masuk tatap muka ke sekolah. Sekarang kita bisa lanjut ke muatan PPKN. Jadi halaman 184, simak ya bukunya ya. Kita akan membahas keragaman profesi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada muatan PPKN sebelumnya kita sudah membahas tentang keberagaman yang ada di dalam keluarga kita, seperti sifat dan karakter anggota keluarga. Nah, sekarang keberagaman profesi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menemui keberagaman. Salah satu bentuk keberagaman yaitu sering kita temui keberagaman profesi. Boleh digarisbawahi ya yang Miss bacakan. Profesi adalah bidang pekerjaan dengan keterampilan tertentu. Setiap profesi memiliki tugas dan peran berbeda-beda. Titik. Nah, itu digarisbawahi, dari profesi adalah sampai berbeda-beda, titik. Garis bawahi. Perhatikan beberapa profesi yang dapat kita temui sehari-hari. Berikut contohnya di samping halaman 185. Profesi guru. Yang pertama, guru sedang mengajar di dalam kelas ya. Kemudian, guru memiliki peran penting dalam mendidik generasi penerus bangsa. Generasi penerus bangsa siapa sih? Generasi penerus bangsa yaitu siswa-siswi yang belajar bersama gurunya di sekolah, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Jadi generasi penerus bangsa adalah kalian yang sekarang berada di rumah, belajar menuntut ilmu, agar kedepannya bangsa kita ada yang meneruskan generasinya, yaitu kalian. Nah, kemudian contoh yang kedua ada seorang arsitek. Nih, ada bapak-bapak seorang arsitek di gambarnya. Seorang arsitek memiliki peran penting dalam membentuk rancangan bangunan. Jadi kalau kalian pergi ke kota-kota besar, biasanya terdapat gedung-gedung yang menjulang tinggi. Nah, itu siapa yang merancang? Yang merancang adalah arsitek. Nah, perannya si arsitek apa? Merancang bangunan-bangunan atau membuat rancangan gedung-gedung, misalnya apartemen, mall, dan lain-lain. Setiap profesi memiliki peran penting di masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menghargai setiap profesi yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian sampai di sini penjelasan dari keberagaman profesinya. Nah, kalian bisa kerjakan juga pada halaman 185 tentang keberagaman profesi. Kalian kerjakan tugasnya. Pada gambar A, B, dan C ada pedagang buah, petani padi, dan peternak ayam. Jadi kalian tulis di situ profesinya sebagai apa, kemudian perannya apa saja di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, nanti dikerjakan dan akan dinilai setelah bertemu langsung saat tatap muka. Sekian dulu ya dari Miss Aziza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.